Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya di dalam Tuhan kita pasti diberkati dengan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa penyertaan dalam kehidupan kami yang luar biasa dan terus memberkati hidup kami Tuhan. Tuhan, berikan kami tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan saksama dan benar ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini terdapat di Markus 14 ayat 3-9 dengan judul khotbah hari ini yaitu berkarya bersama Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan mulai dari ayat 3-9. Ayat yang ketiga adalah ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada orang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, saudara yang terkasih, sebagai latar belakang cerita ini adalah setelah Yesus menginap di rumah Zakheus di wilayah kota Jericho, Yesus memutuskan keesokan harinya melanjutkan perjalanan ke Yerusalem beserta para murid dan para rombongannya. Sore hari tibalah mereka tiba di kota Betania di sebelah timur Zaitun dekat dengan Yerusalem. Yesus dan para murid memutuskan untuk menginap di rumah Simon si Kusta dan mengadakan perjamuan di rumah tersebut. Ketika perjamuan tengah berlangsung, Maria membawa minyak narwastu yang murni, yang mahal itu untuk mengurapi Yesus. Saudara yang dikatakan dalam hal ini, Maria mengerjakan sesuatu hal yang baik untuk melayani Yesus. Dengan minyak narwastu yang dikatakan Markus pasal 14 ayat 3 dan 4 dan 5 adalah minyak yang berasal dari tumbuhan yang hanya tumbuh di India Utara. Kita lihat saudara, berarti minyak ini bukan minyak murahan. Dalam kitab ini dikatakan bahwa harganya 300 dinar lebih, atau sesuai gaji orang bekerja selama 1 tahun. Nah, saudara yang terkasih, apa yang dilakukan dia itu yang terbaik oleh Maria ternyata tidak menerima respon positif atau respon negatif. Dia menerima kritik, dia menerima komentar, bahkan bisa menyakiti hatinya para komentator itu. Tetapi dia tetap melakukan yang terbaik untuk melayani Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin bertanya, apa yang sudah Anda lakukan untuk berkarya bersama Tuhan hari-hari ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hal ini kita mempelajari ada 2 hal. Yang pertama, melakukan segala sesuatu yang terbaik atau berkaryalah dalam hidup ini. Maria memberikan yang terbaik kepada Yesus untuk melayani dia. Seperti ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, saudara, kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita bisa menjadi berkat buat orang banyak, buat sekitar kita, berkarya bagi pelayanan Tuhan, kepada karyawan
Dan kepada pimpin perusahaan, hal terbaik apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan. Demikian juga kepada para pemimpin-pemimpin yang ada, lakukan yang terbaik untuk setiap anggotamu. Demikian juga kepada bapak-bapak dan anak-anak, lakukan yang terbaik buat keluargamu. Apa yang bisa kamu berikan buat keluargamu demi kelangsungan, demi damai sejahtera keluargamu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah hal yang pertama. Dan untuk masuk hal yang kedua, yaitu ketika mulai berkarya, pasti ada orang berusaha mengkritik hasil usaha kita, pasti ada orang di sekitar kita untuk menjatuhkan karya kita. Namun saudara, di sini diperlukan suatu sikap hati yang luar biasa. Kita lihat Maria punya sikap hati yang luar biasa, tetap bertahan untuk melayani Tuhan. Demikian juga kita, saudara terkasih, ketika keadaan kita, sekitar kita, atau apapun di sekitar kita berusaha menjatuhkan kita, pada saat kita memperkenalkan hasil karya kita, harusnya kita memiliki sikap hati yang luar biasa. Jangan kita justru down atau gagal, tapi kritik mereka harus terjadikan dorongan untuk berkarya bagi nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari dua hal ini kita dapat belajar apapun yang terjadi dalam hidup ini, keadaan sekitar kita yang berusaha menjatuhkan kita, seharusnya kita tidak terjatuh dalam hal tersebut. Lakukan yang terbaik bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi pemerintah kita, bagi pelayanan, bagi Tuhan juga. Nah, setelah kita lakukan yang terbaik ini, izinkan Tuhan untuk berkarya buat kita. Ketika kita sudah mengalami kasih Yesus dan pertolongan Tuhan setiap waktu yang ajaib itu, mari setiap kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, semoga khotbah ini bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.